Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, marilah kita mulai pelajaran pendidikan agama Islam dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang solih dan soleha, setelah minggu sebelumnya kita mengetahui nama-nama dan tugas-tugas dari malaikat-malaikat Allah, maka sekarang kita akan mempelajari perilaku yang mencerminkan keimanan kepada malaikat. Kita tahu Allah menurunkan malaikat untuk senantiasa mengawasi kita. Malaikat adalah makhluk halus yang tidak dapat dilihat oleh mata. Setiap muslim hendaknya menyadari bahwa malaikat itu selalu mengawasi segala tingkah laku kita. Malaikat sangat khusyuk dan patuh dalam menjalankan perintah Allah. Malaikat bertasbih, berzikir, berdoa kepada Allah. Sebagai manusia, kita diperintahkan untuk menerima keberadaan malaikat-malaikat Allah. Menerima keberadaan malaikat dapat ditujukan dengan beberapa cara, yakni memiliki keyakinan yang pasti bahwa setiap saat ada malaikat yang mencatat perbuatan kita dan Allah akan memberikan balasannya. Senantiasa mengingat kematian dan senang mengerjakan perbuatan yang pelakunya didoakan oleh malaikat Allah. Misalkan mencari ilmu, mengunjungi teman atau saudara, dan lain sebagainya. Beriman kepada malaikat-malaikat Allah ini harus kita buktikan dengan perilaku atau perbuatan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga orang yang beriman kepada malaikat akan selalu berusaha mengerjakan apa yang menjadi perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Nah, berikut beberapa contoh perilaku mengimani malaikat-malaikat Allah. Perilaku beriman kepada malaikat Jibril. Malaikat yang bertugas membagi wahyu, yakni perilaku kita senantiasa berusaha mencari dan memohon hidayah kepada Allah, serta banyak berbagi ilmu dengan sesama. Karena wahyu terakhir sudah diberikan kepada Nabi Muhammad, maka yang kita harapkan dari Allah adalah ilmu dari Allah. Kemudian iman kepada malaikat Mikail yang bertugas membagikan rezeki adalah perilaku kita senantiasa berusaha untuk mencari rezeki yang baik dan halal, serta giat dan rajin berusaha dalam bekerja. Untuk mendapatkan rezeki yang halal, kita harus berusaha dan bekerja untuk memperolehnya. Karena malaikat Mikail tidak serta-merta memberikan langsung, tapi melihat sebagaimana usaha orang tersebut. Beriman kepada malaikat Israfil yang bertugas meniup trompet di hari kiamat adalah kita senantiasa memohon kepada Allah agar diberi keselamatan dalam menghadapi musibah, dan senantiasa memohon agar diberi keselamatan saat terjadi hari kiamat. Adanya malaikat Israfil adalah untuk datangnya hari kiamat, baik kiamat kecil maupun kiamat besar. Kiamat kecil adalah musibah-musibah yang terjadi. Kita harus senantiasa berdoa dan memohon kepada Allah agar diberi keselamatan, baik saat kiamat kecil maupun kiamat besar. Beriman kepada malaikat Israel yang bertugas mencabut nyawa, kita harus mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Karena setiap makhluk hidup pasti mati.
Sehingga kita harus mempersiapkan diri. Selalu berdoa agar terhindar dari siksaan sakratul maut. Beriman kepada malaikat munkar dan malaikat nakir, malaikat yang menyai manusia di alam kubur, adalah kita senantiasa memohon kepada Allah agar dilapangkan di alam kubur. Semoga kubur kita akan menjadi lapang, terang, dan kita dijauhkan dari siksa kubur. Beriman kepada malaikat raqib yang bertugas mencatat amal baik manusia. Kita senantiasa memiliki niat dan perilaku yang baik, senang beramal soleh dan bersedekah. Ingat selalu kita didampingi oleh malaikat raqib, maka kita senantiasa punya niat dan perilaku yang baik. Beriman kepada malaikat atid, yakni malaikat yang mencatat amal buruk, maka kita senantiasa menjauhi niat dan perilaku buruk. Kita tidak boleh punya niat buruk, apalagi berperilaku buruk. Dan juga tidak boleh berkata-kata yang kotor yang dapat menyakitkan hati orang lain. Kemudian iman kepada malaikat Ridwan yang menjaga surga. Kita senantiasa memohon kepada Allah agar dimasukkan ke dalam surganya. Senantiasa menciptakan kedamaian dan ketentraman di dunia. Dan terakhir beriman kepada malaikat Malik, yakni malaikat penjaga pintu neraka. Kita senantiasa memohon kepada Allah agar terhindar dari siksaan api neraka. Segeralah bertobat kepada Allah jika kalian melakukan dosa atau kesalahan. Nah, demikian anak-anakku yang soleh dan solihah, perilaku kita dalam mencerminkan keimanan kepada malaikat-malaikat Allah. Mudah-mudahan kita senantiasa membawa iman sampai kita mati nanti. Dan kita termasuk dalam penghuni surga dan bertemu dengan malaikat Ridwan. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, cukup sampai di sini dulu. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Dan jika sudah paham, kalian kerjakan beberapa soal berikut ini. Pak Guru mau undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.